Sebanyak 100 ml larutan NaOH 1 molar direaksikan dengan 100 ml larutan HCl 1 molar dalam berjana tertutup dan terjadi kenaikan suhu dari 29 derajat Celcius menjadi 37,5 derajat Celcius jika larutan dianggap sama dengan air dan diketahui kalor jenis air 4,2 Joule per gram Kelvin dan massa jenis air 1 gram per mili, maka perubahan entalpi reaksi netralisasi adalah pilihan jawaban A dan sampai E. Penyelesaian. Diketahui 100 ml NaOH 1 molar, 100 ml HCl 1 molar dicampurkan dalam wadah tertutup. Perubahan suhu yang terjadi adalah T2 dikurangi T1. 37,5 derajat Celcius dikurangi 29 derajat Celcius sebesar 8,5 derajat Celcius. Massa jenis air 1 gram per mili, kalor jenis air 4,2 Joule per gram Kelvin. Karena massa larutan dianggap sama dengan massa air, sehingga massa larutan sama dengan massa jenis air dikali volume larutan. 1 gram per mili dikali volume total larutannya diperoleh dari 100 ml HCl ditambahkan dengan 100 ml NaOH. Jadi totalnya 200 ml. Sehingga massa larutannya ketemu 200 gram. Sehingga kita bisa mencari Q-nya. Q sama dengan N kali C kali delta T. Massa larutannya 200 gram. Kalor jenisnya 4,2, sedangkan delta T-nya 8,5. Sehingga ketemu 7140 Joule atau bisa disederhanakan menjadi 7,14 kJ. Berdasarkan reaksi penetralan NaOH plus HCl, maka menghasilkan NaCl dan H2O. Maka mol yang dihasilkan dari reaksi penetralan adalah 0,1 mol. Diperoleh dari 100 ml dikalikan 0,1 sehingga mol H2O yang dihasilkan sebesar 0,1 mol untuk reaksi penetralan di atas. Sehingga perubahan entalpinya diperoleh dari delta H sama dengan min Q per mol. Kenapa min Q di sini? Karena dikerjakan pada bejana tertutup ya. Sehingga ketemu min 7,14 dibagi 0,1. Sehingga jawaban delta H-nya ketemu min 71,4 kJ. Jawabannya adalah A. Kerja yang diterima suatu sistem gas apabila besar perubahan energi dalam sistem 6 kJ dan kalor yang dilepaskan sebesar 254 Joule adalah. Penyelesaian. Kerja yang diterima sistem sehingga W sama dengan kalor dikurangi energi dalam. E sama dengan min Q plus W. W sama dengan Q plus E. W sama dengan 0,254 kJ ditambah 6 kJ. W sama dengan 6,254 kJ. Jawabannya adalah B. Diketahui kalor pembentukan HCl sebagai berikut. H2 plus Cl2 menjadi 2HCl, delta H-nya min 184,6 kJ. Kalor penguraian 6 liter gas HCl pada T dan P di mana pada T dan P yang sama, 1 liter gas oksigen dengan massa molekul relatif 32 mempunyai massa 16 gram adalah. Penyelesaian. Jika ada dua gas diukur pada suhu dan tekanan yang sama, maka akan berlaku mol gas pertama per volume gas pertama sama dengan mol gas kedua per volume gas kedua. Mol HCl dibagi 6 liter sama dengan mol O2 di sini diperoleh dari massa O2 dibagi massa molekul relatif O2 dibagi volume O2 sebesar 1 liter. Mol HCl per 6 sama dengan 16 gram per 32 dibagi 1 liter. Selanjutnya dikalikan silang. Mol HCl ketemu 6 kali 0,5 per 1. Jadi mol HCl sama dengan 3 mol. Persamaan reaksi pada soal di atas sudah disetarakan. Maksudnya jumlah atom-atom di sebelah kiri dan kanan panah sudah sama. Tetapi karena pada soal yang diketahui adalah kalor pembentukan dua molekul HCl, maksudnya koefisien pada HCl adalah 2. Sedangkan yang ditanyakan adalah kalor peruraian HCl, maka persamaan reaksi termokimianya harus dibalik sehingga delta H-nya jadi berlawanan tandanya.
Jadi persamaan termokimianya dituliskan sebagai berikut. H2 plus Cl2 menjadi 2HCl, delta H-nya min 184,6. Kalau jadi peruraian maka dibalik. 2HCl menjadi H2 plus Cl2. Sehingga delta H-nya yang semula negatif menjadi positif 184,6 kJ. Jika yang diuraikan 6 liter HCl, sedangkan yang diketahui peruraian 2 molekul di sini ya, 2 molekul HCl, maka delta H-nya bisa dihitung dengan mol 6 liter HCl yang diukur pada keadaan gas O2 pada soal di atas dibagi koefisien HCl ini karena yang diketahui adalah 2 dikalikan delta H pada saat peruraian 2 molekul HCl di sini. Maka 3 mol dibagi 2 dikalikan 184,6 kJ. Sehingga delta H-nya ketemu positif 276,9 kJ. Jawabannya adalah D. Pembakaran 1 mol gas metana pada suhu 298 Kelvin dan tekanan 1 atmosfer membebaskan kalor 802 kJ. Persamaan termokimia dari pernyataan tersebut adalah pilihannya A sampai E. Penyelesaian. Reaksi pembakaran gas metana adalah reaksi pembakaran gas hidrokarbon yang mana pada pembakaran sempurna akan menghasilkan gas CO2 dan H2O. Pembakaran 1 mol gas metana atau CH4 berarti dicari yang persamaan reaksinya CH4 direaksikan dengan gas oksigen yang mana koefisien CH4 harus dalam keadaan 1 untuk menunjukkan pembakaran 1 mol. Reaksi pembakaran tersebut membebaskan kalor sebesar 802. Karena ada kata membebaskan, berarti delta H-nya harus bertanda negatif. Hal ini menunjukkan reaksi tersebut termasuk reaksi eksoterm. Jadi jawabannya adalah A. Karena A di sini pembakaran 1 mol, koefisien CH4-nya 1 mol direaksikan dengan O2 menunjukkan reaksi pembakaran. Hasilnya adalah gas CO2 dan H2O dengan perubahan entalpi atau delta H-nya sebesar min menunjukkan dia membebaskan kalor min 802 kJ. Perhatikan diagram tingkat energi berikut. Berdasarkan diagram tingkat energi di atas, pada kalor penguapan 2 mol air dari tubuh sebesar penyelesaian. Berdasarkan diagram tingkat energi tersebut, H2O gas menjadi H2O liquid, delta H-nya min 43 kJ. Diperoleh dari delta H produk dikurangi delta H reaktan. Jadi di sini min 43 diperoleh dari min 285 dikurangi min 242. Karena yang diminta adalah kalor penguapan 2 mol air, maka persamaan reaksi di atas dibalik. Karena penguapan adalah perubahan wujud dari cair menjadi gas, sehingga H2O liquid menjadi H2O gas, delta H-nya yang semula min 43 menjadi plus 43. Dan delta H-nya dikalikan 2, karena yang diminta adalah penguapan 2 mol, sedangkan di persamaan reaksi di atas ini masih 1 mol, ini masih 1 mol. 1 mol penguapan yaitu H2O liquid menjadi H2O gas, delta H-nya 43 kJ. Bagaimana kalau diminta 2 mol? Berarti semuanya harus dikalikan 2 termasuk delta H-nya. 2 H2O liquid menjadi 2 H2O gas, delta H-nya menjadi plus 86 kJ. Berasal dari 43 dikalikan 2. Jadi jawabannya adalah 86 kJ. Perhatikan reaksi di bawah ini. 2C2H6 plus 7O2 menjadi 4CO2 plus 6H2O. Delta H-nya min 3083 kJ. Dari reaksi ini diketahui reaksi pembakaran. Maka perubahan entalpi pembakaran 12 gram gas etana sebesar, jika diketahui massa atom relatif C12, massa atom relatif H sama dengan 1. Pilihan jawaban A sampai E. Penyelesaian.
Berdasarkan persamaan reaksi soal di atas, delta H yang diketahui adalah untuk pembakaran 2 mol gas etana karena koefisiennya 2 dari sini ya. Ini C2H6-nya sejumlah 2 sehingga delta H ini untuk pembakaran 2 mol gas etana. Sedangkan yang diminta adalah delta H pembakaran 12 gram gas etana. Jadi langkah pertama dicari mol dari 12 gram gas etana tersebut. Mol C2H6 sama dengan massa C2H6 dibagi Mr C2H6. Mol C2H6 di sini massanya diketahui 12, Mr-nya 2 kali ARC ditambah 6 kali ARH. Mol C2H6 12 dibagi Mr-nya ketemu 30 sehingga sama dengan 0,4 mol. Karena yang diminta adalah delta H pembakaran 12 gram etana sama dengan 0,4 mol etana, sedangkan yang diketahui adalah 2 mol etana, yaitu koefisien etana pada persamaan reaksi di soal adalah 2. Maka delta H untuk 12 gram etana yang diketahui molnya 0,4 mol sama dengan delta H sama dengan 0,4 per 2 dikali min 3083. Jawabannya ketemu min 616,6 kJ. Jawabannya adalah C. Diketahui entalpi peruraian H2O liquid dan H2O gas berturut-turut adalah 286 kJ per mol dan 242 kJ per mol. Pernyataan berikut ini yang benar jika 3,6 gram air dengan Mr 18 diuapkan adalah pilihan jawaban A sampai E. Penyelesaian. Reaksi penguapan air maksudnya adalah air berubah dari wujud liquid menjadi gas. Persamaan reaksinya H2O liquid menjadi H2O gas. Pada soal diketahui entalpi peruraian H2O liquid. Untuk menguraikan 1 mol H2O liquid menjadi unsur-unsurnya, delta H-nya dinyatakan plus 286 kJ. Saya tuliskan sebagai reaksi 1. Pada soal juga diketahui entalpi peruraian 1 mol gas H2O menjadi unsur-unsurnya yaitu gas hidrogen dan setengah O2. Delta H-nya positif 242 kJ. Saya beri nama reaksi 2. Jika diminta perubahan entalpi penguapan air, maka reaksi 1 tetap tidak ada yang berubah. Sedangkan reaksi 2 dibalik. Jika suatu reaksi dibalik, maka delta H-nya juga jadi berlawanan tandanya. Yang semula positif menjadi negatif. Reaksi pertama ditulis utuh tetap ya, sehingga tidak ada yang berubah. Sedangkan reaksi yang kedua, yang semula produk sebelah kanan panah menjadi dibalik letaknya menjadi di kiri panah. Yang semula di kiri panah menjadi di kanan panah. Delta H-nya jadi min 242 kJ. Reaksi ini dijumlahkan. H2 sebelah kiri dikurangi dengan H2 sebelah kanan saling menghilangkan. Setengah O2 sebelah kiri dengan setengah O2 sebelah kanan panah saling menghilangkan. Sehingga reaksi yang tersisa adalah H2O liquid menjadi H2O gas. Jadi ini yang sesuai yang diminta pada soal. Ketemu delta H-nya sama dengan plus 44 kJ. Karena yang diminta bukan 1 mol, ini dalam keadaan 1 mol H2O. Delta H-nya plus 44 kJ. Karena yang diminta 3,6 gram air, maka dicari terlebih dahulu mol airnya. Mol air sama dengan massa air dibagi Mr air. 3,6 dibagi 18 sama dengan 0,2 mol. Sedangkan yang diketahui adalah delta H penguapan 1 mol air karena koefisien H2O liquid di sini adalah 1. Maka delta H penguapan 3,6 gram air adalah mol dari 3,6 gram air dibagi mol yang diketahui di sini. Mol penguapan 1 mol air dikalikan delta H-nya yang sebesar 44 kJ. Sama dengan 8,8 kJ. Karena hasilnya bernilai positif, berarti reaksi ini disebutkan reaksi endoterm dan membutuhkan kalor sebesar 8,8 kJ. Jawabannya adalah A. Diketahui data delta H pembentukan standar sebagai berikut. Delta HFC3H8, delta HFCO2, delta HFH2O.
besarnya delta H reaksi pembakaran propana adalah penyelesaian. Jika pada soal yang diketahui adalah delta HF, maka untuk mencari jawaban soal menggunakan hukum Hess. Delta H reaksi sama dengan sigma delta HF produk dikurangi sigma delta HF reaktan. Reaksi pembakaran propana C3H8 dibakar berarti direaksikan dengan O2. Karena pembakaran sempurna menghasilkan CO2 dan H2O. Di sini koefisien C disamakan sebelah kiri panah dan kanan panah. H juga demikian, O juga demikian. Berapa delta H-nya? Menggunakan rumus berikut, maka delta H reaksi sigma delta HF produk dikurangi sigma delta HF reaktan. Di sini 3 kali delta HF CO2. 3 di sini dari koefisien dari CO2. Pada soal di atas persamaan reaksinya koefisien CO2 ada 3. Ditambah 4 kali delta HF H2O. Koefisien pada persamaan reaksi sebelumnya H2O itu koefisiennya 4, jadi dikalikan 4. Dikurangi 1 kali delta HFC 3H8 ditambah 5 kali delta HFO2. Di sini untuk unsur delta HF-nya bernilai 0. Sedangkan untuk delta HFCO2 semua sudah diketahui pada soal, tinggal dimasukkan ke perhitungan matematika. Untuk delta HFO2 5 dikali 0. Sehingga ketemu jawaban min 2222 kJ. Jika diketahui kalor pembakaran siklopropana sebesar min A kJ per mol, kalor pembakaran karbon min B kJ per mol, dan kalor pembentukan air min C kJ per mol, maka kalor pembentukan siklopropana dalam kJ per mol adalah pilihan jawaban A sampai E. Penyelesaian yang ditanyakan adalah delta HF siklopropana, maka reaksinya sebagai berikut. Siklopropana harus dalam koefisien 1. Karena yang diminta adalah delta HF pembentukan dalam satuan kilojul per mol. Jadi tiap 1 mol siklopropana dari unsur-unsurnya berapa delta H-nya. Sedangkan yang diketahui adalah kalor pembakaran siklopropana. Reaksinya direaksikan dengan O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Delta H-nya besar min A, disebut persamaan reaksi 1. Kalor pembakaran C, delta H-nya sebesar min B, saya sebut persamaan reaksi 2. Dan kalor pembentukan 1 molekul H2O dari unsur-unsurnya, saya sebut delta H-nya min C, persamaan reaksinya persamaan reaksi 3. Karena yang diminta adalah 3C plus 3H2 menjadi 1 molekul siklopropana, maka persamaan reaksi 2 dan 3 tetap. Tetapi masing-masing dikalikan 3, sedangkan persamaan reaksi 1 dibalik agar diperoleh persamaan reaksi yang ditanyakan. Jadi seperti ini, persamaan reaksi 1 dibalik karena diminta siklopropananya ada di sebelah kanan panah. Berarti dibalik. Kalau dibalik, delta H-nya jadi berlawanan tanda, yang semula min menjadi plus. Sedangkan persamaan reaksi 2 dan 3 tetap, tetapi dikalikan 3. Kenapa dikalikan 3? Supaya menghilangkan CO2 di sebelah kiri sejumlah 3, dihilangkan dengan CO2 sebelah kanan sejumlah 3. Reaksinya tetap, tetapi dikalikan 3. Akibatnya kalau dikalikan 3, delta H-nya juga ikut dikalikan 3. Demikian juga dengan delta HF2O, posisinya tetap, tetapi dikalikan 3 supaya menghilangkan H2O sebelah kiri panah, sehingga H2O sebelah kanan panah juga harus dikalikan 3, sehingga delta H-nya menjadi 3 kalinya, min 3C. Sehingga didapatkan sesuai yang ditanyakan, 3C plus 32 menjadi CH2 3 kali. Delta H-nya dijumlahkan A min 3B min 3C. Ini yang warna hijau CO2 dengan CO2 saling menghilangkan. Warna merah 3O2 ditambah 3/2O2 itu sama dengan 9/2O2 saling menghilangkan. H2O di sebelah kiri panah saling menghilangkan dengan H2O di sebelah kanan panah. Hasil akhirnya reaksinya seperti yang ditanyakan ini. Jawabannya ada. Perhatikan reaksi berikut. Setengah N2 plus 3/2 H2 menjadi NH3
delta H-4 37,5 kJ. Jika diketahui energi ikat N2 163, energi ikat H2 436, tentukan energi ikat NH. Penyelesaian. Persamaan reaksinya, setengah N2 plus 3/2 H2 menjadi NH3, delta H-nya min 437,5. Ini dibentuk dalam bentuk ikatan. Persamaan reaksinya, N2, N itu dengan N mempunyai rangkap 3 ikatannya, ditambah koefisien tetap pada posisinya H dengan H ikatannya tunggal, menjadi NH3 antara N dengan H ikatannya tunggal sebanyak hanya 3 kali. Jika yang diketahui data energi ikatan, maka menggunakan rumus delta H sama dengan sigma energi ikat reaktan dikurangi sigma energi ikat produk. Delta H-nya dimasukkan min 437,5, energi ikatnya di sini setengah kali energi ikat N double rangkap 3N ditambah 3/2. 4 dari 436 dikurangi 3 energi ikatan NH. Akhirnya bisa diketahui energi ikatan NH sebesar 391 kJ/mol. Diketahui data energi ikat sebagai berikut. DCC 839, DCH 413, DH 436, DCC 348. Perubahan entalpi reaksi untuk reaksi C2H2 plus H2 menjadi C2H6 adalah dalam satuan kJ/mol. Pilihan jawaban A sampai E. Penyelesaian. Persamaan reaksi di atas diubah dalam persamaan reaksi yang dalam bentuk ikatan. C2H2 golongan alkuna CnH2n, sehingga antara C dengan C mempunyai ikatan rangkap 3. Sedangkan H dengan C ikatan tunggal. H2 mempunyai ikatan tunggal. Sedangkan pada C2H6 diubah menjadi golongan alkana. Dia ikatannya tunggal. Antara C dengan C ikatannya tunggal. Antara C dengan H ikatannya tunggal. Hanya C dengan H sebanyak 6, C dengan C sebanyak 1. Delta H sama dengan energi ikat reaktan dikurangi sigma energi ikat produk. Sehingga delta H di sini ada 1 buat C rangkap 3 ditambah 2 ikatan CH, energi ikatnya, ditambah 2 ikatan HH, dikurangi sigma dari ikatan C tunggal dengan C ditambah 6 ikatan C dengan H. Karena C dengan H di sebelah kiri ini ada 2, di sebelah kanan 6, jadi bisa dicoret sisa 4. Sehingga ketemu min 289 kJ/mol. Jawabannya adalah B. Diketahui reaksi-reaksi berikut. Reaksi pertama delta H-20 kJ, reaksi kedua delta H plus 6 kJ, reaksi ketiga delta H-12 kJ. Maka tentukan delta H dalam kilojul untuk reaksi 2MO2 plus 4MO plus CO2 menjadi 3M2O3 plus CO. Pilihan jawaban A sampai E. Reaksi pertama saya lambangkan R1, reaksi kedua saya lambangkan R2, reaksi ketiga saya lambangkan R3. Langkah pertama yang dituliskan terlebih dahulu yaitu persamaan reaksi yang ditanyakan. Di sini yang ditanyakan saya tulis di paling bawah. 2MO2 plus 4MO plus CO2 menjadi 3M2O3 plus CO. Dapat delta H di sini. Agar diperoleh 2MO2 di kiri panah, jadi MO2 itu yang ada di reaksi pertama ini, agar diperoleh di soal diminta dia ada di kiri panah, ini di kiri, bagian kiri panah. Kalau yang ini kanan panah. 2MO2 yang diminta MO2-nya sebanyak 2 di kiri panah. Sehingga reaksi pertama tetap, posisinya tetap, MO2 ada di kiri. Dan dikalikan 2 karena diminta MO2-nya sejumlah 2. Di sini kan yang diketahui masih 1. Sehingga karena MO2-nya dikalikan 2, semua senyawanya di sini dikalikan 2. Termasuk delta H-nya juga dikalikan 2. Yang kedua, agar diperoleh 3M2O3. Jadi M2O3 ini sebanyak 3, koefisiennya 3. Maka reaksi ketiga ini posisinya dibalik
karena di awal M2O3 itu ada di kiri panah. Tetapi pada soal diminta dia berada di sebelah kanan panah. Sehingga reaksi 3 ini harus dibalik. Kalau dibalik, tanda delta H-nya menjadi berlawanan. Kalau semula min, dia berubah menjadi plus. Agar diperoleh 4 MO di sebelah kiri, MO-nya ada 4. Di sini MO ada di 2 persamaan reaksi 1 dan 2. Agar diperoleh 4 MO di sebelah kiri, maka reaksi 1 tetap dan dikalikan 2, sedangkan reaksi 3 dibalik. Sehingga supaya M3O4-nya hilang, reaksi 2 ini dibalik dan dikalikan 2. Sehingga delta H-nya kalau dibalik berlawanan tandanya dan delta H-nya ikut dikalikan 2. Dari perubahan di atas dijumlahkan reaksinya, maka akan diperoleh persamaan reaksi seperti di bawah ini. Jadi di sini reaksi yang pertama tetap dan dikali 2. Delta H-nya dikalikan 2. Semua di sini dikalikan 2. Yang reaksi ketiga ini dibalik karena diminta 3M2O3 ada di kanan panah. Reaksi ketiga dibalik sehingga delta H-nya jadi berlawanan. Tadinya min 12 jadi plus 12. Reaksi kedua dibalik dan dikalikan 2. Sehingga delta H-nya berlawanan tanda dan dikalikan 2. Dari sini bisa diturunkan, 2MO2-nya turun. CO di sebelah kiri panah ada 2CO, di sebelah kanan panah ada 1 ditambah 2. Jadi ada 3, berarti kalau dicoret kiri dan kanan masih ada sisa 1 CO. Sedangkan CO2 di kiri panah ada 1 tambah 2, ada 3 di kiri panah. Sehingga yang sebelah kanan panahnya ada 2. Dari 3 dicoret 2, sisa 1 CO2. Sedangkan atom M3O4 kiri dan kanan saling menghilangkan. Atom MO bagaimana? MO di kiri panah ini ada 6, di kanan panah ada 2. Sehingga dicoret sisa 4 MO. Sehingga setelah dijumlahkan semuanya, sisa reaksi adalah reaksi yang ditanyakan pada soal. Delta H-nya tinggal dijumlah min 40 plus 12 min 12. Ketemu min 40 kJ. Jawabannya adalah A. Pembakaran 1,01 gram sukrosa dengan rumus molekul C12H22O11 dalam kalorimeter pon menyebabkan suhu air meningkat dari 28,33 derajat Celcius menjadi 49,92 derajat Celcius. Jika diketahui kalorimeter berisi 980 gram air, kapasitas kalorimeter sebesar 785 Joule per derajat Celcius dan MR sukrosa adalah 342, maka delta H pembakaran sukrosa sebesar pilihan jawaban A sampai E. Penyelesaian. Diketahui M di sini massa larutan besarnya 980 gram. Sebenarnya massa larutannya bisa ditulis 980 ditambah 1,01 gram. Karena terlalu kecil, pada soal ini dianggap sama dengan 980 gram. C kecil di sini kalor jenis air 4,2 Joule per gram Kelvin. C besar di sini disebut kapasitas kalorimeter sebesar 785 Joule per derajat Celcius. Delta T di sini perubahan suhu. Perubahan suhunya sebesar 21,59. Q di sini sama dengan M kali C kali delta T ditambah C besar kali delta T karena ada kapasitas kalorimeter. Berdasarkan perhitungan matematika diperoleh Q sebesar 105,81 kJ. Selanjutnya dihitung mol sukrosa. Mol sukrosa sama dengan massa sukrosa dibagi MR sukrosa. Pada soal diketahui massa sukrosa 1,01, massa molekul relatifnya 342, sehingga diketahui mol sukrosa sebesar 0,00295 mol. Di soal ditanyakan delta H pembakaran sukrosa, berarti delta H sama dengan min Q per mol.
mol yang digunakan sebesar 0,00295, Q-nya yang diketahui dari perhitungan sebelumnya sebesar 105,8 kJ dibagi molnya. Sehingga delta H sama dengan min 35,868,3 kJ. Jawabannya adalah A. Pada pelarutan 5 gram padatan NaOH dengan massa molekul relatif sama dengan 40 dalam 50 ml air terjadi kenaikan suhu dari 26 derajat Celcius menjadi 34 derajat Celcius. Jika kalor jenis larutan dianggap sama dengan kalor jenis air sebesar 4,18 Joule per gram derajat Celcius dan kalor wadah diabaikan, sedang massa jenis air sama dengan 1 gram per mili, maka delta H pelarutan NaOH adalah diketahui massa air sama dengan massa jenis air dikali volume air. Massa jenis air 1 gram per mili dikali volumenya 50 mili. Akhirnya massa airnya ketemu 50 gram. Massa larutan di sini massa air ditambah massa NaOH. Massa airnya 50 gram, massa NaOH-nya pada soal sebesar 5 gram. Sehingga massa larutannya sama dengan 55 gram. C kecil atau kalor jenis air sebesar 4,18 Joule per gram Kelvin. Delta T di sini perubahan suhunya T akhir dikurangi T awal sebesar 8. Kalor wadah diabaikan. Sehingga untuk menghitung kalornya Q sama dengan massa larutan kali C kali delta T. Massa larutannya 55, kalor jenis airnya 4,18, delta T-nya 8. Sehingga Q sama dengan 1,848 kJ. Selanjutnya dihitung mol NaOH. Mol NaOH sama dengan massa NaOH dibagi mR NaOH. Molnya massanya sama dengan 5 gram, mR-nya sama dengan 40, sehingga mol NaOH bisa dihitung sebesar 0,125 mol. Delta H dicari dari min Q per mol. Q-nya sebesar min 1,848 dibagi molnya 0,125. Ketemu jawaban min 14,8 kJ per mol. Jawabannya adalah B. Jika diketahui entalpi pembakaran atau delta Hc gas metanol, karbon, dan gas hidrogen berturut-turut sebagai berikut, maka delta Hf dari metanol adalah dalam satuan kJ per mol. Pilihan jawaban A sampai E. Diketahui delta Hc atau dilambangkan delta H combustion dari kata-kata delta H pembakaran. Berarti reaksi pembakaran metanol kita reaksikan CH3OH plus O2 menjadi CO2 dan H2O. Ini belum setara. Disetarakan jumlah atom sebelah kiri panah dengan atom kanan panah. Atom C sebelah kiri panah 1, kanan panah 1. Sudah setara. Sedangkan atom H kiri panah ada 3 tambah 1, ada 4. Atom H kanan panah ada 2 sehingga diberi koefisien 2. Sudah 2 kali 2 sama dengan 4. Atom O di kiri panah ada 1 tambah 2 ada 3. Di kanan panah ada 2 tambah 2 ada 4. Sehingga pada koefisien O2 di sini diberi angka 3 per 2. 3 per 2 dikali 2 sama dengan 3. Ditambah 1 sama dengan 4. Jadi atom O di kiri panah ada 4. Di kanan panah juga sama dengan 4. Reaksi ini sudah setara. Delta H-nya min 764 kJ. Karena di sini yang diketahui delta Hc, berarti yang dibakar harus dalam keadaan 1. Jadi koefisien CH3OH harus dalam keadaan 1 mol. Reaksi pembakaran karbon. Yang dibakar adalah karbon. Berarti koefisien C harus dalam keadaan 1. Dibakar direaksikan dengan O2. Hasilnya kalau C dibakar dengan O2, hasilnya CO2. Disetarakan C sebelah kiri 1, sebelah kanan sudah 1. O sebelah kiri ada 2, O sebelah kanan 2 sudah setara. Delta H-nya min 393,5 kJ. Reaksi pembakaran gas hidrogen. Gas hidrogen itu dilambangkan dengan H2, dibakar, direaksikan dengan O2. Hasilnya adalah H2O. Reaksi ini belum setara. Disetarakan karena yang diketahui delta Hc, pembakaran itu harus dalam keadaan 1 mol yang dibakar. Karena yang diketahui adalah delta HCH2, berarti H2 yang dibakar harus dalam keadaan 1 mol. 1 H2, H di sebelah kiri ada 2, di sebelah kanan sudah ada 2, sudah setara. Sekarang tinggal menyetarakan atom O. O di sebelah kiri ada 2, di sebelah kanan ada 1. Sehingga yang bisa diubah adalah koefisien di O.
Koefisien O diberi angka setengah. Setengah dikali 2 sama dengan 1. Jadi O di kiri panah 1, di kanan panah sudah sama dengan 1. Delta H-nya sebesar min 285,85 kJ. Dituliskan reaksi sebelumnya menjadi seperti berikut. CH3OH plus 3/2O2 menjadi CO2 plus 2H2O. Delta H-nya min 764. Saya sebut sebagai reaksi 1. Yang ini menjadi reaksi 2. Sedangkan pembakaran H2 menjadi reaksi 3. Selanjutnya yang ditanyakan adalah delta HF metanol. Berarti pembentukan satu metanol dari unsur-unsurnya. Sehingga saya tuliskan di sini metanol dari unsur-unsurnya itu. Metanol ini dibentuk. Delta HF yang ditanyakan. Kalau delta HF, F itu dari kata formation, pembentukan. Berarti yang dibentuk itu harus koefisiennya 1. Sedangkan dari unsur-unsurnya apa saja unsur CH3OH? Atom C, atom H, dan atom O. Atom C sendiri. Sedangkan atom H kecenderungan berada dalam keadaan H2. O-nya berada dalam keadaan O2. Disetarakan. C sebelah kiri 1, sebelah kanan sudah 1. H sebelah kanan di sini ada 3 tambah 1 ada 4. H di sebelah kiri masih 2. Sehingga diberi koefisien 2. Sehingga atom H sebelah kiri 4, atom H sebelah kanan juga 4. Atom O sebelah kiri setengah kali 2 itu sama dengan 1. Atom O sebelah kanan panah 1 kali O sama dengan 1. Atom O. Delta H-nya ini berapa? Agar diperoleh atom C sejumlah 1 di sebelah kiri panah, maka reaksi 2 posisinya tetap sehingga delta H-nya tetap. Ini reaksi kedua. C-nya di kiri panah. Agar diperoleh 1 CH3OH, CH3OH-nya koefisiennya sebanyak 1 di sebelah kanan panah, maka reaksi 1 ini CH3OH-nya kan ada di kiri panah. Dibalik supaya menjadi berada di kanan panah. Sehingga kalau dibalik, delta H-nya juga ikut dibalik. Jadi berlawanan tandanya yang semula negatif menjadi positif. Yang ketiga, agar diperoleh H2 sebanyak 2 di kiri panah, maka reaksi 3 tetap tetapi dikalikan 2. Sehingga delta H-nya juga dikalikan 2. Selanjutnya ketiga reaksi di atas dijumlahkan dan menjadi persamaan reaksi yang ditanyakan ini. Saya tuliskan ulang. Yang pertama, reaksi pertama delta H-nya tetap. Sehingga delta H-nya tetap sejumlah min 393,5. Yang reaksi ketiga di sini delta H-nya berlawanan tandanya karena dibalik. Sehingga menjadi positif 764 kJ. Reaksi kedua ini delta H-nya dikalikan 2. Sehingga karena H2-nya diminta sejumlah 2. Jadi di sini saya beri warna CO2 dengan CO2 kiri dan kanan panah saling menghilangkan. O2 di kiri panah ada 1, 2 ada 2 O2, di kanan panah ada 1,5. Jadi 2 dengan 1,5 sisa setengah O2. CH3OH juga ada di kanan panah sejumlah 1. H2O kiri panah dan kanan panah ini saling menghilangkan. Sehingga diperoleh delta H-nya ini dijumlahkan sebesar min 201,2 kJ. Jawabannya adalah diketahui data energi ikatan rata-rata sebagai berikut. Kalori yang diperlukan untuk menguraikan 146 gram HCl menjadi unsur-unsurnya adalah jika diketahui massa atom relatif H1, massa atom relatif Cl 35,5. Penguraian 1 mol HCl menjadi unsurnya. HCl kalau diuraikan menjadi H2 dan Cl2. Koefisien HCl di sini 1. Koefisien H di sebelah kiri 1, di kanan panah semula 2 sehingga dikalikan setengah. Cl2 di kiri panah 1, di kanan panah semula 2 dikalikan setengah. Setengah kali 2 sama dengan 1. Reaksi ini sudah setara, selanjutnya dituliskan dalam bentuk ikatan. HCl ikatannya tunggal, H dengan H ikatannya juga tunggal, koefisien ikut di sini ya. Cl dengan Cl juga ikatannya tunggal, koefisien juga ikut di sini. Sehingga delta H bisa dicari. Delta H sama dengan sigma energi ikatan reaktan sebelah kiri panah dikurangi sigma energi ikatan produk kanan panah. Sehingga delta H sama dengan
energi ikat HCl dikurangi jumlah dari energi ikat produk, yaitu setengah kali HH ditambah setengah kali ClCl, sehingga ketemu plus 92 kJ. Pada reaksi HCl menjadi setengah H2 plus setengah Cl2, delta H-nya tadi ditemukan 92 kJ. Sedangkan pada soal ditanyakan kalori yang diperlukan untuk menguraikan 146 gram HCl sebesar berapa kilojoule. Maka dihitung jumlah mol HCl-nya terlebih dahulu. Mol HCl sama dengan massa HCl dibagi mR HCl. Massa HCl pada soal ada 146 gram. mR HCl bisa dihitung dari 1, ini atomnya 1 kali ARH ditambah 1 kali ARCl. MR-nya ketemu 36,5, masanya 146 gram. Sama dengan massa dibagi MR, ketemu 4 mol. Delta H yang ditanyakan 4 mol, sedangkan yang diketahui dalam keadaan 1 mol. Ini koefisien HCl, peruraian HCl adalah 1 mol HCl. Delta H-nya sebesar 92 kJ. Kalau 4 mol berapa kilojoule? Delta H sama dengan 4 mol dibagi 1 mol yang diketahui. Di sini 92 kJ itu adalah delta H saat 1 mol. Yang ditanyakan 4 mol, berarti delta H-nya 4 mol dibagi 1 mol dikali 92 kJ. Sama dengan positif 368 kJ. Jawabannya adalah D. Tuliskan persamaan termokimia dari senyawa berikut A sampai G. Delta HF adalah perubahan entalpi pembentukan 1 mol zat dari unsur-unsurnya pada keadaan standar. Yang A, delta HF C3H7COOH besarnya min 124,9 kJ per mol. Kita tuliskan, berarti kalau pembentukan berarti dia ditaruh di kanan panah, jumlahnya harus 1 C3H7COOH. C3H7COOH ini tuh yang awal saya tulis yang warna hitam dulu ya. C3H7COOH itu terbentuk dari unsur yang dalam keadaan bebas di alam terbentuk dari C saja, dan HH itu adanya di alam dalam keadaan H2 dan O. Jadi ini pembentuknya C, H, dan O. Tapi C ini boleh sendiri C. Tapi H tidak boleh H begini saja, tetapi harus H2 di alam dalam keadaan H2. Sedangkan O itu di alam dalam keadaan O2. Sehingga setelah terbentuk dari unsur-unsurnya, ini koefisiennya harus 1. Karena delta HF itu yang dibentuk harus 1 mol. Jadi kita setarakan atom C sebelah kanan panah, di sini ada 3 ditambah 1, ada 4. Berarti di kiri panah masih 1, awalnya yang warna hitam. Sehingga saya beri 4 dengan warna merah. Ini koefisiennya 4. Atom H kanan panah ada 7 ditambah 1, ada 8. Atom H di kiri panah cuma ada 2 yang warna hitam ini. Sehingga 2 ini indeks ya. Sehingga ditambahkan koefisien 4 warna merah. 4 kali 2 itu sama dengan 8. Sudah setara. Atom H sebelah kiri 4, sebelah kanan juga atom H sebelah kiri 4 kali 2 ya. Ada 8, atom H sebelah kanan juga ada 8. Atom O sebelah kanan di panah ini ada 2, atom O sebelah kiri panah juga ada 2. Sudah setara. Deltanya tinggal ditulis di sini min 124,9 kJ tanpa mol kalau sudah di sini ya. Di persamaan termokimianya. Yang B, delta HFCS2 besarnya plus 117 kJ per mol. CS2 ini ada di kanan panah persamaan termokimianya. Koefisiennya harus 1. Unsurnya apa saja di sini? Unsurnya C dan S. Sehingga disamakan jumlah atom C sebelah kiri panah dan kanan panah. Kanan panah C-nya ada 1, kiri panah juga sudah 1. S-nya kanan panah ada 2. Ini indeksnya 2. Kiri panah masih ada cuma 1, sehingga di sini diberi koefisien 2. Sehingga S kiri panah 2, kanan panah juga 2. Delta H-nya plus 117 kJ. Yang C, delta HF NH4Cl. Berarti kanan panah harus ditulis NH4Cl, koefisiennya harus 1. Koefisiennya angka di depan karena pembentukan 1 mol zat. Dari apa saja unsurnya? Ini unsurnya dari N, H, dan Cl. Tapi di alam, di keadaan bebas,
N itu ada dalam keadaan N2. Sedangkan H dalam keadaan H2, Cl dalam keadaan Cl2. Sehingga dituliskan N2 plus H2 plus Cl2 menjadi NH4Cl. Disetarakan jumlah atom kiri harus sama dengan kanan. Karena di sini delta HF-nya itu di sini harus 1 mol, koefisiennya harus 1, sehingga kita melihat yang kanan panah, N sebelah kanan di sini 1, sebelah kiri N-nya ada 2, sehingga supaya 1 dikalikan setengah diberi koefisien. Jadi kita hanya bisa mengubah angka di depan ini, namanya koefisien. Indeks tidak boleh berubah. Jadi setengah kali 2 itu sama dengan 1, sudah setara. H sebelah kanan panah ada 4, sebelah kiri panah hanya ada 2. Sehingga supaya sama dengan 4 dikalikan 2. Sehingga 2 kali 2 sama dengan 4. Atom H sebelah kiri panah 4, atom H sebelah kanan panah ada 4. Cl sebelah kanan panah jumlahnya 1, sedangkan Cl sebelah kiri panah jumlahnya 2. Supaya sama dengan 1, sama dengan yang kanan panah, ini dikalikan setengah. Setengah kali 2 sama dengan 1. Deltanya min 315 kJ. Delta HD adalah perubahan entalpi peruraian 1 mol zat menjadi unsur-unsurnya pada keadaan standar. Jadi delta HD ini kebalikan dari delta HF. Jadi kalau delta HD ini zat diuraikan ini sebanyak 1 mol menjadi unsur-unsurnya. Jadi kalau CH3OH ini unsurnya apa saja? C, H, dan O. C dalam keadaan atom bebas itu ada dalam keadaan C saja boleh. Tapi H tidak boleh H sendiri, tapi H2 yang warna hitam ini ya. Dan O di keadaan di alam bebas adanya dalam keadaan O2, nggak boleh O sendiri, tapi harus O2. Setelah itu disamakan, yang menyamakan kita lihat jumlah atom dari kiri panah dulu, karena di sini koefisiennya harus 1. Sehingga yang menyesuaikan adalah yang kanan panah. Dilihat di kiri panah, atom C-nya ada 1, di kanan panah 1 sudah setara. Atom H di kiri panah ada 3 ditambah 1 ada 4. Atom H di kanan panah ini awalnya yang warna hitam ini 2, sehingga diberi koefisien 2. 2 kali 2, 4, sudah setara. Atom O di kiri panah 1, atom O di kanan panah O-nya ada 2, sehingga diberi koefisien setengah. Jadi O-nya di kiri panah 1, O-nya di kanan panah setengah dikali 2 sama dengan 1. Delta hanya plus 239 kJ. Delta HD CaOH 2 kali sama dengan 987 kJ per mol. CaOH 2 kali di sini diuraikan. Ini koefisiennya harus 1. Dia berasal dari apa saja meruraikannya? Menjadi unsur-unsurnya apa saja? Dari Ca, O, dan H. Ca dalam alam bebas ada dalam keadaan Ca sendiri boleh, tapi O di alam bebas ada dalam keadaan O2. H di alam bebas ada dalam keadaan H2. Sehingga disetarakan Ca sebelah kiri 1, sebelah kanan 1. O sebelah kiri, O-nya ada, ini ada kurung, berarti O-nya ini juga dikalikan 2. O dikalikan 2, sehingga O-nya sudah kanan panah juga sama dengan 2. Di kiri panah hanya ada 2, di kanan panah hanya 2. Sudah setara jumlah atom kiri panah dan kanan panah. Deltanya plus 987 kJ. Delta Hc adalah perubahan entalpi pada pembakaran sempurna 1 mol zat pada keadaan standar. Pembakaran sempurna suatu senyawa hidrokarbon CXHY ataupun senyawa karbon CXHYOZ adalah reaksi antara senyawa hidrokarbon ataupun senyawa karbon dengan gas oksigen menghasilkan gas karbon dioksida dan air. Jadi kalau ditanyakan delta Hc C6H12O6, ini C6H12O6 harus direaksikan atau ditambah dengan O2, ini reaksi pembakaran. C ini combustion dari kata pembakaran. C6H12O6 ditambah O2 hasilnya selalu CO2 dan H2O untuk pembakaran sempurna. Yang awalnya ini reaksinya yang warna hitam, sehingga diberi koefisien merah ini setelah disetarakan. Kita lihat di sini yang di kiri panah ini harus keadaan 1 mol. Yang dibakar itu harus 1 koefisiennya. Jadi C sebelah kiri ada 6, C sebelah kanan awalnya 1, sehingga diberi koefisien warna merah ini 6. H sebelah kiri panah ada 12, H sebelah kanan panah ada 2, sehingga diberi koefisien 6. 6 kali 2, 12. O-nya kita menyetarakan dari kanan dulu, karena sudah 2
Z di sini sudah disetarakan. Jadi O di kanan panah ada 6 dikali 2 ada 12 ditambah 6. Jadi 6 ini mengalihkan H dan mengalihkan O. Jadi 12 ditambah 6 ada 18. Sedangkan di kiri panah sudah ada 6. Supaya jadi 18 kan kurang 12. Awalnya di sini 2 sih. Supaya 12 di sini dikalikan 6. 6 kali 2 12 ditambah 6 18. Jadi jumlah atom O sebelah kiri 18, sebelah kanan juga sama dengan 18. Delta H-nya min 2820 kJ. Yang G delta HCC 38. Berarti C38 direaksikan dengan O2. Hasilnya CO2 dan H2O. Disetarakan jumlah C-nya sebelah kiri 3, sebelah kanan awalnya 1, diberi koefisien 3, sudah setara. H sebelah kiri panah 8, H sebelah kanan awalnya 2, diberi koefisien 4, 4 kali 2 8. O-nya menyetarakan dari kanan panah dulu. O-nya di sini 3 kali 2 ada 6 ditambah 4 ada 10. Di kiri panah O-nya ada 2. Supaya 10 diberi koefisien 5. Jadi 5 kali 2 10. Sehingga delta H-nya min 2835 kilo. Jika pada penguraian 32 gram Fe2O3 diperlukan kalor sebesar 82,5 kJ, maka tentukan besarnya delta H reaksi pembentukan Fe2O3. B. Tuliskan persamaan termokimia reaksi pembentukan tersebut. Diketahui perubahan entalpi peruraian 32 gram Fe2O3 sebesar plus 82,5 plus di sini dari kata diperlukan. Plus, kalau kata-kata melepas berarti min. Di sini diperlukan berarti plus. Mol Fe2O3 bisa dihitung dari massa Fe2O3 dibagi mR Fe2O3. Massa Fe2O3 di soal ada 32 gram. mR-nya dihitung dari di sini indeksnya 2. 2 kali Fe di sini 2 kali ArFe ditambah 3 kali ArO. Ini cara menghitung mR. Sehingga mR Fe2O3 sama dengan 2 kali ArFe di sini 56 ditambah 3 kali 16 sama dengan 160. Masanya 32 dibagi 160 sama dengan 0,2 mol. Pada peruraian 0,2 mol Fe2O3, delta H-nya sebesar plus 82,5 kJ. Maka untuk peruraian 1 mol Fe2O3, delta H-nya sama dengan mol yang ditanyakan dibagi mol yang diketahui dikali delta H yang diketahui. Sehingga delta H-nya untuk 1 mol 1 per 0,2 dikali 82,5 sama dengan plus 412,5 kJ. Berarti reaksi peruraian 1 mol Fe2O3 dituliskan sebagai berikut. Yang diuraikan sini 1. 1 Fe2O3 menjadi 2 Fe plus 3 per 2 O2. Delta H-nya plus 412,5 kJ. Tentukan besarnya delta H reaksi pembentukan Fe2O3. Maka reaksi peruraian 1 mol Fe2O3 di atas dibalik. Karena perubahan entalpi pembentukan adalah kebalikan dari reaksi peruraian. Sehingga delta H-nya berlawanan tandanya. Sehingga delta HF Fe2O3 sebesar min 412,5 kJ per mol. Tuliskan persamaan termokimia reaksi pembentukan Fe2O3 tersebut. Berarti reaksi ini, peruraian ini dibalik. Fe2O3-nya jadi di kanan panah. Fe-nya di kiri panah, O2-nya juga di kiri panah. Delta H-nya yang semula plus menjadi min 412,5 kJ. Untuk membentuk 11,2 desimeter kubik gas HCl pada keadaan STP dibebaskan kalor sebesar 21 kJ. Maka tentukan besarnya delta H reaksi penguraian HCl dan tuliskan persamaan termokimianya. Di sini perubahan entalpi pembentukan 11,2 liter HCl pada STP membebaskan, kata membebaskan di sini min 21 kJ pada STP atau standar temperatur pressure atau keadaan standar atau pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer, maka 1 mol itu besarnya 22,4 liter. Sehingga mol HCl pada keadaan STP bisa dicari dari volume dibagi 22,4. Volumenya 11,2 liter. Desimeter kubik itu sama dengan liter.
Jadi volumenya 11,2 liter dibagi 22,4 sama dengan 0,5 mol. Maka pada pembentukan 0,5 mol HCl, delta H-nya sebesar min 21 kJ. Maka untuk 1 mol HCl berapa? Berarti delta H-nya untuk 1 mol, yaitu mol yang ditanyakan dibagi mol yang diketahui dikali delta H yang diketahui. Yang diketahui di sini 1 mol dibagi yang ditanyakan di sini 1 mol dibagi yang diketahui di sini setengah. Berarti 1/1 dikali min 21 sama dengan min 42 kJ. Reaksi pembentukan 1 mol HCl saya tuliskan sebagai berikut. H2 ditambah Cl2 menjadi HCl, ini koefisien disetarakan, delta H-nya min 42. Yang ditanyakan besarnya delta H reaksi penguraian HCl adalah kebalikan dari reaksi pembentukan HCl, sehingga delta H-nya berlawanan tanda. Sehingga delta H reaksi penguraian HCl sebesar, tadi awalnya di sini min, kalau pembentukan di sini min, maka penguraian jadi plus 42 kJ per mol. Tuliskan persamaan termokimia tersebut. Berarti HCl diuraikan menjadi H2 plus Cl2. Koefisiennya disetarakan. H sebelah kiri 1, sebelah kanan awalnya 2 dikalikan setengah. Cl sebelah kiri panah 1, Cl sebelah kanan panah 2 dikalikan setengah. Setengah kali 2 sama dengan 1. Delta-nya plus 42 kJ. Apabila 200 cm3 larutan HCl 1 molar dicampurkan dengan 300 cm3 larutan KOH 1 molar memiliki suhu awal sebesar 27 derajat Celcius, kalori jenis air sebesar 4,2 Joule per gram derajat Celcius, dan massa jenis larutan sama dengan massa jenis air yaitu 1 gram per mili. Hitung besarnya perubahan entalpi reaksi jika suhu larutan naik menjadi 33,5 derajat Celcius. Yang diketahui 200 mili HCl 1 molar, 300 mili KOH 1 molar, delta T-nya dari 33,5 dikurangi 27 sama dengan 6,5 derajat Celcius. Kalori jenis airnya atau C kecil sama dengan 4,2 Joule per gram derajat Celcius. Massa jenis air atau rho air sama dengan 1 gram per mili. Maka karena massa jenis larutan dianggap sama dengan massa jenis air, maka massa jenis larutan juga 1 gram per mili. Maka kita bisa menghitung massa larutan. Massa larutan itu ada rumus rho sama dengan massa per volume. Sehingga kalau mau mencari massa, itu berarti massa jenis atau rho kali volume. Massa jenis larutan dikali volume larutan. Massa jenis larutannya 1, volume total larutannya di sini 200, HCl ditambah 300. Jadi volume total larutannya 200 tambah 300 atau 500. 500 dikalikan massa jenisnya 1. Sehingga massa larutannya sama dengan 500 gram. Sehingga bisa dicari Q-nya. Q sama dengan M kali C kali delta T. Masanya 500 kali 4,2 kali 6,5 sama dengan 13,65 kJ. Berdasarkan reaksi penetralan, mol itu volume kali molaritas. Reaksi penetralannya HCl ditambah KOH menjadi KCl plus H2O. Mula-mula di sini HCl-nya 200 mili 1 molar, KOH-nya 300 mili 1 molar, sehingga molnya 200 kali 1, 200 milimol. KOH-nya 300 kali 1, 300 milimol. Menggunakan reaksi pembatas, yaitu reaksinya mengikuti siapa yang habis lebih dulu. Yang habis lebih dulu adalah yang jumlah molnya paling sedikit. Yang HCl 200, KOH 300. Berarti kita melihat mol H2O berapa yang bereaksi berdasarkan mol HCl, karena HCl lebih sedikit, jumlahnya 200. Sehingga berapa mol H2O di sini? Koefisien H2O 1 dibagi koefisien HCl 1 dikali molnya HCl sama dengan 200. Jadi 1/1 kali 200 sama dengan 200 milimol. Sehingga mol H2O yang dihasilkan dari reaksi penetralan adalah 200 milimol atau 0,2 mol. Maka perubahan entalpi reaksinya atau delta H sama dengan min Q per mol. Sehingga delta H sama dengan min 13,65 dibagi 0,2 sama dengan min 68,25 kJ per mol. Diketahui delta HF, CO2, H2O, dan C3H8 sebagai berikut. Berapa besarnya delta H reaksi pembakaran 4,4 gram gas propana? Jika diketahui ARC12, ARH1.
Reaksi pembakaran propana atau C3H8 itu direaksikan dengan O2 menjadi CO2 dan H2O. Disamakan atom C sebelah kiri 3, sebelah kanan masih 1 awalnya. Dikalikan 3. Atom H sebelah kiri panah 8, atom H sebelah kanan panah ada 2, sehingga supaya 8 dikalikan 4. Atom O sebelah kanan panah ada 6, 3 dikali 2 di sini 6, ditambah 4 kali 1, 4. Udah 10, sehingga atom O sebelah kiri panah awalnya 2 dikalikan 5 jadi 10. Untuk mencari delta H reaksi, jika yang diketahui adalah delta HF, maka rumusnya menggunakan hukum Hess, sigma delta HF produk dikurangi sigma delta HF reaktan. Di sini koefisien produk itu yang kanan panah, koefisien juga diikutkan. Di sini CO2 itu koefisien 3. 3 kali delta HF CO2 ditambah 4 kali delta HF H2O dikurangi 1 kali delta HF C3H8 ditambah 5 kali delta HF O2 sama dengan 3 kali min 394 ditambah 4 kali min 286 dikurangi 1 kali min 85 ditambah 5 kali 0 delta HFO2 Cl2 Br2 N2 itu 0, 5 kali 0, sehingga berdasarkan perhitungan matematik delta H reaksinya sama dengan min 2241 kJ. Ini delta H reaksi dalam keadaan 1 mol C3H8. Koefisien C3H8 harus 1. Berapa delta H reaksi pada pembakaran 4,4 gram C3H8? Kita cari molnya. Mol C3H8 sama dengan massa C3H8 dibagi MR C3H8. Massa C3H8-nya 4,4 gram. MR-nya di sini 3 kali ARC, 3 kali 12 ARC, ditambah 8 kali ARH. ARH itu 1, 8 kali 1. Sehingga sama dengan 4,4 dibagi MR-nya di sini 3 kali 12 sama dengan 36 ditambah 8, 44. Jadi mol C3H8 4,4 dibagi 44 sama dengan 0,1 mol. 1 mol C3H8 berdasarkan hukum Hess di sini delta H-nya sebesar min 2241 kJ. Kalau 0,1 mol C3H8 berapa delta H-nya? Maka delta H sama dengan mol yang ditanya dibagi mol yang diketahui dikali delta H yang diketahui. Mol yang ditanya di sini dalam keadaan 0,1 mol, yang diketahui dalam keadaan 1 mol. Dikali delta H yang diketahui min 2241. Sehingga delta H-nya sama dengan min 224,1 kJ. Jika diketahui delta HFCO2, H2O, dan C2H6 sebagai berikut, besarnya delta H reaksi pembakaran 15 gram gas etana adalah, jika diketahui ARC 12, ARH 1. Reaksi pembakaran etana yaitu C2H6 itu etana direaksikan dengan O2 menghasilkan CO2 dan H2O. C-nya sebelah kiri 2, sebelah kanan 1, sehingga diberi koefisien 2. H-nya sebelah kiri panah 6, H-nya sebelah kanan ada 2. Sehingga diberi koefisien 3. 3 kali 2 sama dengan 6. Atom O sebelah kanan panah di sini 2 kali 2 ada 4 ditambah 3 kali 1 sama dengan 3. 4 tambah 3 sama dengan 7. Atom O sebelah kiri panah ada 2. Sehingga supaya sama dengan 7 berarti diberi koefisien 7 per 2. 7 per 2 dikali 2 sama dengan 7. Sehingga atom O sebelah kiri panah 7. Atom O sebelah kanan panah juga sama dengan 7. Delta H reaksi 1 mol pembakaran C2H6 sama dengan sigma delta HF produk itu yang kanan panah, dikurangi sigma delta HF reaktan itu yang kiri panah. Sehingga sama dengan 2 kali delta HF CO2 ditambah 3 kali delta HF H2O, dikurangi 1 kali delta HF C2H6 ditambah 7 per 2 kali delta HF O2. Di sini dimasukkan 2 kali min 394 ditambah 3 kali min 286 dikurangi 1 kali min 85 ditambah 7 per 2 dikali 0. Delta HFO2 itu 0. Sehingga persamaan berdasarkan perhitungan matematik delta H reaksinya sebesar min 1561 kJ. Berapa delta H reaksi pembakaran 15 gram etana? Maka mol etana sama dengan massa etana dibagi MR etana. Sehingga massa etananya 15 gram, MR etananya itu 2 kali ARC, ARC-nya di sini 12, 2 kali 12 ditambah 6 kali ARH, ARH-nya di sini 1, 6 kali 1, 2 kali 12
ditambah 6 kali 1, berarti 24 ditambah 6, 30. Sehingga mol C26 sama dengan 15 per 30, sehingga sama dengan 0,5 mol. Jika 1 mol C2H6 delta H-nya min 1561 kJ, maka berapa mol untuk 15 gram C2H6 atau 0,5 mol C26 itu delta H-nya berapa? Delta H-nya yaitu mol yang ditanyakan dibagi mol yang diketahui dikali delta H yang diketahui. Sehingga delta H sama dengan 0,5 per mol yang diketahui 1 dikali delta H-nya min 1561, sehingga delta H-nya besarnya min 780,5 kJ.